Bismillahirrahmanirrahim. Halo, salu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang lagi nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 dari kelas 2 FPGSD akan mempresentasikan pembelajaran IPS tingkat sekolah dasar di negara Prancis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Juswi, nama saya Alexandra Sarafania dengan NIM 2010160 dan rekan saya Ai Nurul Nurrohmah dengan NIM 2008696 dan yang terakhir Siti Rohmah dengan NIM 2010131. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bendera dari negara Prancis atau disebut juga sebagai tricolor atau triwarna. Merupakan bendera nasional Prancis yang pertama kali diperkenalkan pada 27 Juli 1789 oleh Gilbert du Montgard de la Fayette. Pada tanggal 27 Juli, tali pengikat triwarna diadopsi sebagai bagian dari seragam Garda Nasional, pasukan polisi nasional yang menggantikan milisi. Bendera ini mewakili 3 warna yaitu biru, putih, dan merah. Pola warna yang saat ini digunakan mulai diperkenalkan oleh Presiden Valéry Marie René Giscard d'Estaing. Nah, berikut ini adalah gambar dari bendera negara Prancis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lambang negara Prancis. Lambang Prancis adalah simbol Prancis sejak tahun 1953. Meskipun tak memiliki status legal sebagai lambang resmi, muncul pada sampul paspor Prancis dan digunakan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis sebagai simbol bagi misi diplomatik dan konsulat dari tahun 1912. Simbol ini menggunakan desain yang dibuat oleh pemahat yang bernama Jules Clement Kaplan. Akan dijelaskan oleh Ai Nurul Nurrohmah. Selanjutnya, latar belakang pembelajaran IPS di negara Prancis. Prancis merupakan negara besar dengan segala kebesaran dan juga tragedinya selama bertahun-tahun. Kebudayaan, pendidikan, dan bahasa Prancis banyak disenangi oleh orang di berbagai negara. Membahas suatu pendidikan, negara Prancis merupakan negara yang menggunakan sistem sentralistik, yaitu suatu sistem pendidikan yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, Kementerian Pendidikan di Prancis biasa disebut juga dengan Ministry of National Education yang memiliki peran penting dalam kemajuan pendidikan. Pemerintah Prancis juga menekankan pada semua anak untuk melaksanakan wajib belajar selama 16 tahun dengan penerapan sistem sekolah gratis untuk setiap jenjang pendidikan. Di negara Prancis, seorang peserta didik mengenyam pendidikan dimulai pada saat anak berusia 2 atau 3 tahun, setara dengan playgroup hingga 17 tahun. Di negara Prancis, peserta didik langsung diarahkan oleh guru pada bakat dan minat siswa, juga pada pemahaman konseptual, dan para siswa juga terbiasa belajar dengan pola keras, disiplin, dan dipenuhi dengan berbagai macam tugas. Setelah siswa menyelesaikan pendidikan wajibnya, bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, mereka akan dihadapkan lagi dengan persaingan yang sangat ketat. Untuk lulus dari SMA saja, itu hal yang sangat sulit. Siswa yang bisa melewati banyak tes yang dapat terpilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, dengan dihadapkan berbagai soal-soal oral seperti esai dan lain-lain, yang menuntut pemahaman konseptual siswa, sehingga sedikit pula yang dapat masuk ke jenjang universitas. Pendidikan di Prancis tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah. Selama anak berada di ruang sekolah, mereka sepenuhnya ada di bawah asuhan dan bimbingan guru. Bahkan di jam belajar itu, mereka diberi makan siang dan terkadang juga ada suatu acara tidur siang. Nah, jadi pada hakikatnya, seluruh proses belajar di negara Prancis ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Pemerintah Prancis menjamin bahwa masuk sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi yaitu gratis gitu. Tentu saja untuk memasuki setiap jenjang pendidikan diadakan seleksi ujian masuk, mulai tingkat pendidikan dasar, école primaire, pendidikan menengah, lycée, sampai perguruan tinggi universitas.
Semua siswa di akhir pelajaran pokok di Perancis dalam Seconde Classe de Enseignement Général et Technologique mengikuti suatu kurikulum umum. Karena yang akhir tahun kedua post compulsory, siswa memilih kuliah pokok spesialis yang tergantung pada kecakapan yang spesifik yang mereka putuskan. Pelajaran di Seconde pada umumnya meliputi pokok atau wajib. Para siswa memilih pelajaran pokok yang disajikan. Dilanjutkan oleh Siti Rohmah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran ilmu pendidikan sosial di negara Prancis. Mata pelajaran pokok yang pertama itu ada bahasa Prancis, matematika, ilmu fisika dan ilmu kimia, ilmu pengetahuan bumi, bahasa asing modern, sejarah dan geografi, pendidikan jasmani dan olahraga, pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan pendidikan sosial atau social studies. Ditambah dengan dukungan individual atau individual support, teknologi informasi atau information technology, jam kelas atau class hours, workshop, ekspres atau seni artistik, praktek sosial budaya, sosial dan cultural practice. Pembelajaran di sekolah negara Prancis tidak selalu diadakan di ruang kelas, namun dapat pula diadakan di luar atau discovery class, di mana pembelajaran dapat berlangsung di tempat-tempat baru selama beberapa waktu, misalnya di pantai atau lereng salju selama 1 minggu atau lebih, dengan tujuan untuk memperluas wawasan anak didik. Selain mempelajari pelajaran umum, setiap siswa juga harus menempuh pelajaran eksplorasi dengan alokasi waktu 54 jam per tahun atau 1,5 jam per minggu. Pada pelajaran ini, setiap orang dapat mencoba disiplin baru. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran pendidikan IPS di negara Prancis. Yang pertama itu Taman Kanak-kanak. Di Prancis pada tahun 2009, 11,6% anak usia 2 tahun dan hampir semua anak dari umur 3-5 tahun yang terdaftar di sekolah. Anak-anak mengembangkan kemampuan dasar mereka, meningkatkan bahasa mereka, dan mulai menemukan dunia penulisan, jumlah dan bidang pelajaran lainnya. Mampu untuk menjalani pengalaman sekolah pertama dengan sukses adalah tujuan utama dari TK. Program pendidikan di TK ini dibagi menjadi 5 bidang, yaitu mengenal bahasa dan menemukan tulisan, berlatih menjadi siswa, bertindak dan berbicara dengan tubuhnya, menemukan dunia serta melihat, merasakan, membayangkan, dan menciptakan. Sistem pengajaran di TK sendiri dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Sistem ini dianut karena umumnya para pegawai di Prancis bekerja dari pukul 9 pagi sampai 5 sore dengan catatan hari Sabtu dan Minggu libur. Selama anak berada di ruang sekolah, mereka sepenuhnya ada di bawah asuhan dan bimbingan guru. Di antara jam belajar itu, mereka diberi makan siang dan juga kadang-kadang ada acara tidur siang. Jadi, para orang tua menyerahkan anaknya ketika berangkat kerja dan menjemputnya kembali saat pulang kerja. Yang kedua ada sekolah dasar. Nah, untuk pendidikan dasar ini dimulai pada usia 6 dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu kelas persiapan CV1, kelas dasar CY1, kelas dasar 2, CY2, kelas menengah dan menengah. Tujuan utama dari pendidikan dasar adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kehidupan bermasyarakat, memberikan kemampuan membaca dan berhitung dengan persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan ini berkewajiban menggabungkan kepentingan dasar pendidikan dan kesenangan atau bermain sebagai suatu pendekatan yang terbukti berhasil pada anak-anak. Anak-anak sekolah di TK dan SD negeri dibebaskan dari pembayaran dan memperoleh buku-buku pelajaran secara gratis. Yang ketiga ada college atau sekolah menengah atau lower secondary school.
Ada total 7 tahun dari sekolah menengah yang terbagi antara 4 tahun di sekolah menengah bawah atau college, diikuti oleh sampai 3 tahun di sekolah menengah atas atau lycée. Siswa diterima di college dari sekolah dasar pada usia 11 tahun. 4 tahun sekolah menengah dibagi menjadi 3 siklus pendidikan. Selain mempelajari pelajaran umum, setiap siswa juga harus menempuh pelajaran eksplorasi dengan alokasi waktu 54 jam per tahun atau 1,5 jam per minggu. Pada pelajaran ini, setiap orang dapat mencoba disiplin baru. Nah, pada tingkat ini pun, peserta didik tidak dipungut biaya dan buku-buku pelajaran diberikan secara gratis. Pendidikan kejuruan dalam bentuk yang terbatas sudah ada sejak awal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.